Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Serba Booming, mudah-mudahan Anda selalu sehat, lancar rezeki, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Dan kami ucapkan terima kasih buat Anda yang sudah subscribe dan langganan di channel ini. Kali ini saya akan berbagi kisah tentang taubatnya orang pemakan riba. Riba merupakan salah satu yang harus dijauhi oleh umat muslim karena buruknya hal tersebut dan berbuah dosa. Bahkan dosa riba yang paling ringan adalah seperti menzinahi ibu kandung. Na'udzubillahi min dzalik. Allah pun berusaha menyadarkan setiap pemakan riba untuk kembali ke jalannya. Salah satunya seperti yang dialami oleh seorang pegawai bank yang bergerak di bidang perkreditan. Pria bernama Prasetyo Budi Widodo ini selalu berusaha mengarahkan konsumen untuk mengkredit dalam jangka tahunan sehingga bunga atau keuntungan untuk dirinya menjadi lebih besar. Islam dengan tegas melarang umatnya untuk melakukan transaksi jual beli dan hutang piutang jika di dalamnya mengandung riba. Larangan tersebut juga tertulis dalam beberapa ayat Al-Quran, di antaranya sebagai berikut. Surat Al-Baqarah ayat 276. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Artinya, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Dalam surat ini, riba adalah salah satu perbuatan yang dimusnahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, sedekah sangat disenangi. Setiap umat akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika terus menjadi kafir dan selalu berbuat dosa. Surat Al-Baqarah ayat 278. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggallah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang beriman. Setiap orang yang beriman harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wajib meninggalkan sisa hasil riba yang belum digunakan. Surat An-Nisa ayat 161. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa akhdhimur riba wa qadnuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil babil wa a'tadna lil kafirina minhum adaban alima. Artinya, dan karena mereka menjalankan riba padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah, dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih. Pada ayat tersebut, riba adalah kegiatan yang dilarang untuk dimanfaatkan sebagai pembiayaan kehidupan sehari-hari, karena uang tersebut diperoleh dari jalan yang batil. Bahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menjanjikan siksaan pedih bagi orang-orang kafir. Ditampar 3 kali oleh Allah, pemakan riba ini bertobat dan jadi penjual brownies. Ia pun berhasil menjadi pegawai teladan dan bahkan menjadi ujung tombak perusahaan karena lihai memasarkan kredit. Kesombongannya kemudian muncul seiring penampilannya yang diinginkan setiap orang seperti berpakaian rapi, memiliki mobil dan rumah mewah. Ternyata Allah sayang kepadanya, hingga Prasetyo mendapatkan tamparan Allah sebanyak 3 kali,
Tamparan pertama adalah setelah bertahun-tahun bekerja di bank, ia harus menanggung hutang salah satu anggota keluarga dan terancam dipenjara jika tidak juga diselesaikan. Alhasil dalam waktu 4 jam, semua hartanya seperti mobil dan perhiasan raib guna membayar hutang. Prasetyo pun berubah menjadi seorang bankers yang hanya menggunakan motor inventaris kantor. Di bulan yang sama, ia kemudian mendapat tamparan kedua, yakni anaknya sakit dan terpaksa menginap di rumah sakit lebih dari 2 minggu. Setelah keluar ternyata anaknya belum juga sembuh sehingga harus masuk lagi rumah sakit. Tamparan ketiga datang kepada pasangan hidupnya di mana sang istri harus menjalani perawatan di rumah sakit selama seminggu lantaran penyakit yang datang tiba-tiba. Prasetyo pun merenung dan berusaha mengintrospeksi diri. Setiap hari ia mulai rajin sholat, puasa Senin Kemis, dan bersedekah. Hampir di setiap sholat ia selalu menangis mempertanyakan nasibnya. Sampai pada suatu hari, saat ia mengikuti kajian, ia pun mengetahui bahwa selama ini dirinya telah memberikan nafkah untuk keluarga dari jalan yang dilarang Allah dan bahkan dilaknatnya. Prasetyo kemudian mendengar hadis bahwa Allah akan mengganti semua yang ditinggalkan demi Allah. Sesungguhnya jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan memberi ganti padamu dengan yang lebih baik. Hadis riwayat Ahmad. Hal itu pun semakin menguatkannya untuk resign atau keluar dari pekerjaannya. Namun ia masih bingung dengan sejumlah pengeluaran rutin setiap bulannya yang terbilang besar. Guna melunasi semua hutangnya, Prasetyo kemudian menjual rumahnya. Namun hingga beberapa lama, iklan rumahnya belum juga ada yang berminat. Alhasil ia pun belum berani untuk mengundurkan diri. Ternyata godaan semakin besar datang dari pihak perusahaan di mana ia diberangkatkan ke Bali untuk mendapatkan penghargaan. Bahkan sekembalinya ke kantor, ia mendapatkan jatah kenaikan pangkat dan gaji. Namun tekadnya untuk segera keluar membuatnya menolak secara halus semua hal tersebut. Bahkan dirinya pernah berdebat sengit dengan atasan karena memanjangkan jenggot dan memilih untuk sholat saat rapat berlangsung. Seorang teman pun menyarankan untuk beribadah lebih kuat sehingga setiap dini hari, Prasetyo langsung mendirikan sholat taubat, sholat hajat, sholat tahajud, sholat witir dan terus berzikir hingga subuh. Setelah subuh berjamaah, ia kemudian membaca Al-Quran sebanyak 10 ayat. Pada bulan Agustus 2016, doanya terjawab di mana seseorang dari Jakarta melihat iklan rumahnya dan langsung membeli tanpa menawar dan melihat dahulu kondisi aslinya. Hutang KPR-nya pun terlunasi dan sisanya ia hendak gunakan untuk modal usaha. Yang mengejutkan adalah pembeli rumah tersebut mengizinkan Prasetyo dan keluarga untuk tinggal sementara di rumah itu hingga menemukan rumah yang baru. Prasetyo begitu merasakan skenario Allah yang begitu indah untuk menuju jalannya. Maka tepat pada tanggal 24 Agustus 2016, dirinya mengajukan pengunduran diri dan tepat 1 Oktober 2016, ia juga sudah tidak lagi bekerja di bank yang membuatnya memakan riba. Kini ia memilih untuk menjadi penjual brownies buatannya sendiri bersama dengan sang istri dengan brand Little Brown Brownies yang terletak di Gelora Indah 1 Ruko nomor 9A Komplek Gor Satria Purwokerto. Ia pun berharap keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di lain kisah,
Diceritakan oleh Ustadz Adi Hidayat bahwa pada saat itu Nabi Yunus alaihi salam berdakwah, tetapi itu menjadi masalah bagi orang-orang di sekitarnya, sehingga Nabi Yunus diusir dari kampung. Kemudian Nabi Yunus alaihi salam masuk ke dalam perahu, tetapi dilempar dan ditelan ikan paus. Tentunya, suasana di dalam ikan paus tersebut pasti tidak enak. Itu pasti terasa gelap, pengap, sempit, dan mencekam. Suasana dalam perut ikan paus yang dirasakan Nabi Yunus alaihi salam tersebut adalah kiasan seperti masalah hidup kita sekarang. Meski Nabi Yunus alaihi salam merasakan situasi yang berat di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus alaihi salam tidak mengeluh. Namun Nabi Yunus alaihi salam menikmati masalah yang dihadapinya dan terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga akhirnya Nabi Yunus alaihi salam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara dikeluarkan dari perut ikan paus tersebut. Dari kisah Nabi Yunus alaihi salam tersebut diketahui ada doa zikir yang bisa menyelamatkannya dari masalah kehidupan. Ustadz Adi Hidayat menjelaskan, doa zikir tersebut juga bisa dibaca oleh kita, khususnya untuk menghadapi semua masalah di kehidupan ini. Itu seperti agar masalah hutang lunas, hutang riba lunas, masalah rumah tangga selesai, masalah pekerjaan selesai, dan yang lainnya. Dilansir desjabar.com dari kanal YouTube Kaidah Islam, doa agar terbebas dari hutang riba yang belum lunas ternyata seperti ini, yang diunggah pada tanggal 30 Desember 2020. Inilah bacaan doa zikir tersebut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Artinya, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Ternyata, doa tersebut juga bisa mengabulkan semua hajat atau permintaan kita. Bahkan, ketika ada orang yang membaca 40 kali doa zikir tersebut, lalu meninggal dunia, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang meninggal syahid. Wallahu a'lam bishawab. Demikian cerita kisah nyata yang bisa kami sajikan. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.